Perkenalkan, nama saya Kadek Rensa Pragaliharta dengan NIM 211033131 dari Program Studi Teknik Informatika Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai laporan saya yang berjudul yaitu implementasi data mining menggunakan algoritma Cummins untuk mengelompokkan kelayakan pemberian beasiswa KIP kepada calon mahasiswa Universitas Negeri Malang. Nah, adapun latar belakang dari judul yang saya ambil di sini, yaitu secara umum beasiswa merupakan bantuan keuangan yang diberikan kepada perseorangan dengan tujuan untuk dipergunakan agar dapat melanjutkan pendidikannya. Pemberian beasiswa KIP kepada peserta didik untuk menghindari dari kemungkinannya putus sekolah dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya ke jenjang kuliah. Nah, di sini saya melakukan penelitian dan mendapat data dari Universitas Negeri Malang yang terdapat 125 orang calon mahasiswa yang mendaftar beasiswa KIP. Nah, namun kondisi yang dipermasalahkan yang bisa dihadapi oleh Universitas Negeri Malang di sini yaitu sehubung dengan penentuan beasiswa adalah melakukan penyeleksian atau penentuan penerimaan beasiswa secara manual dan perhitungannya yang manual dengan menggunakan Excel sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Di sini terdapat 5 kriteria sehingga menimbulkan para pengambil keputusan kesulitan dan membutuhkan waktu yang lama dalam penentuan penerimaan beasiswa KIP secara tepat sasaran dan sesuai. Nah, dari permasalahan tersebut, solusi yang dapat dibutuhkan adanya proses pengelompokan data menggunakan algoritma Cummins. Di sini saya membuat dengan mengimplementasikan algoritma Cummins ini bertujuan untuk dapat membantu pemberi beasiswa KIP dan mengeluarkan output yang mana mahasiswa layak dan tidak layak untuk diberikan beasiswa dengan berupa Python nantinya. Nah, selanjutnya rumusan masalah dari latar belakang yang saya paparkan di atas yaitu bagaimana implementasi data mining menggunakan algoritma Cummins untuk pengelompokan kelayakan pemberian beasiswa KIP kepada calon mahasiswa Universitas Negeri Malang. Adapun batasan-batasan masalah dari penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh berasal dari website Kaggle. Yang kedua, hasil penelitian berupa perhitungan algoritma Cummins pada data kriteria kelayakan pemberian beasiswa KIP. Serta yang ketiga, siklus data berupa data kriteria pemberian beasiswa sejumlah 125 data. Selanjutnya ada tujuan serta manfaat. Yang pertama, tujuan di sini bagaimana implementasi data mining menggunakan algoritma Cummins untuk mengelompokkan kelayakan pemberian beasiswa KIP kepada calon mahasiswa Universitas Negeri Malang. Serta manfaat dari penelitian ini adalah sebagai masukan bagi instansi dalam penyaluran beasiswa khususnya mengenai pengelompokan kelayakan pemberian beasiswa KIP untuk calon mahasiswa Universitas Negeri Malang. Selanjutnya, di sini terdapat 5 penelitian terdahulu dan yang akan saya lakukan dengan menggunakan metode Cummins clustering. Adapun teknik pengumpulan data, saya di sini menggunakan data sekunder, yaitu dokumentasi yang didapatkan melalui website Kaggle. Berikut adalah data mahasiswa pendaftar beasiswa KIP sebanyak 125 data dengan ada 5 kriteria yaitu prestasi, nilai ujian, penghasilan orang tua, punya KIP sejenis, dan kepemilikan rumah. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan normalisasi dengan cara nilai awal dikurang nilai minimum dibagi nilai maksimum dikurang nilai minimum. Nah, serta akan dilakukan proses normalisasi ke dalam rentang 0 sampai 1. Berikut merupakan data setelah dilakukannya normalisasi. Selanjutnya dilakukan perhitungan algoritma Cummins untuk menentukan cluster centernya yang dipilih secara acak. Di sini saya menggunakan data ke-1 dan ke-27. Dilakukannya pencarian jarak data dengan centroid pada mahasiswa 1 pada C1 yang mendapatkan hasilnya 0,00. Dan perhitungan untuk mahasiswa 1 pada C2 yang mendapatkan hasil 1,7409. Berikut merupakan tabel jarak data dengan centroid C1 dan C2 setelah dilakukannya perhitungan. Selanjutnya dilakukan pengelompokan data cluster pada C1 C2. Di sini terdapat 25 data pada cluster 1 atau mahasiswa yang layak dan 100 data atau cluster 2 untuk mahasiswa yang tidak layak. Selanjutnya dilakukan perhitungan device bounding index. Berikut adalah centroid tiap kriteria yang didapatkan dari rata-rata cluster 1 dan cluster 2. Selanjutnya dilakukan perhitungan SSW untuk mencari jarak data cluster. Di sini menggunakan mahasiswa ke-125 yang mendapatkan hasil 1,338. Setelah itu dilakukan perhitungan SSB antara cluster 1 dan 2 dan cluster 2 dan 1 dan mendapatkan hasil 1,438. Nah, setelah SSB sama, maka dilakukan perhitungan rasio dengan cara SSW pada C1 ditambah SSW C2 dibagi dengan SSB dan mendapatkan hasil 0,9409. Serta dilakukan perhitungan DBI dengan setengah dikali rasio dan mendapatkan hasil 0,4704. Nah, nilai dari DBI algoritma Cummins ini adalah 0,4704 yang menunjukkan bahwa hasil clustering data dikatakan baik karena nilai DBI mendekati 0 akan tetapi tidak negatif, serta jumlah cluster dan jumlah data mempengaruhi hasil kualitas dari cluster.
Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.